Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk seluruh peserta didik kelas 9. Bagaimana kabarnya? Tentunya baik ya. Alhamdulillah. Anak-anak ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang bab ketiga, masih sambungan tentang bab transformasi dengan spesifikasi translasi. Ibu ingatkan bahwa untuk bab ketiga transformasi ada 4 bagian. Yang pertama refleksi, 2 translasi, ketiga rotasi, dan keempat dilatasi. Nah, pada kali ini kita akan belajar translasi geometri, berarti di subbab yang kedua. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, masih berjumpa juga dengan kembali dengan Ibu. Nama lengkap Ibu Fajarwati, biasa dipanggil dengan Bu Fajar. Pada kesempatan kali ini, transformasi translasi akan memenuhi kompetensi dasar di pembelajaran matematika, yaitu untuk aspek pengetahuan 3.5 menjelaskan transformasi geometri dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan 4.5-nya aspek keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Anak-anak ibu yang berbahagia, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini? Yaitu nanti peserta didik mempelajari cara melakukan translasi bangun datar pada bidang koordinat, serta menentukan jenis translasi yang menggerakkan suatu bangun datar. Lalu peta konsepnya bagaimana? Nah, untuk peta konsep bahwa tetap menjadi materi prasyarat yaitu sistem koordinat. Kali ini kita belajar tentang translasi, berarti di subbab yang ini. Sebentar. Nah, translasi. Pernahkah kalian melihat permainan catur? Bagaimana proses bermainnya? Ada yang bisa bermain catur? Nah, permainan catur adalah memindahkan bagian-bagian catur. Di situ ada yang namanya pion, kuda, benteng, raja, ratu. Untuk catur dengan modifikasi kekinian, bentuk caturnya dia akan lebih menyerupai miniatur patung. Yang ini prajuritnya atau ganti dari pion. Nah, gimana sih cara kita bermain catur? Caranya adalah memindahkan biji-biji catur ke dalam posisi-posisi tertentu. Ada yang menyamping, ada yang ke depan, ada yang letter L, ada yang bolehnya hanya lurus ke kanan, ke kiri, atau boleh yang diagonal. Apa yang terjadi pada pion di permainan catur dan cicak pada gambar di samping? Kita lihat ada cicak di gambar di samping. Cicaknya yang ini dikejar oleh tikus dan cicak ini berlari melindungi dirinya dengan melepaskan ekornya. Di sini ada hal yang terjadi pada cicak, yaitu cicak mengalami perpindahan lokasi. Sama ya dengan tadi pion pada catur. Dan di sini ada tampilan teman kita yang berusaha memindahkan meja untuk didorong dan dipindahkan posisinya. Nah, itu yang dinamakan translasi. Jadi, apa itu translasi? Translasi merupakan pergeseran transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Anak-anak ibu yang berbahagia, kita lihat pergeseran translasi bahwa tadi adalah pemindahan semua titik dalam suatu bangun sejauh jarak yang sama dan arah yang sama. Misalkan kita perhatikan, ada segitiga utama, segitiga PQR. Di sini kita pindahkan beberapa lokasi di sini. Pindahnya gimana?
1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 ke kanan. Terus ke atasnya 1 langkah. Berarti perpindahannya adalah 5, 1. Yang semula titik P, maka posisi perpindahannya berubah menjadi P aksen. Titik Q berubah jadi Q aksen. Dan titik R berubah menjadi R aksen. Nah, pada gambar tersebut, segitiga PQR berpindah dan menghasilkan P aksen, Q aksen, R aksen. Ini adalah sebuah rumus yang menyatakan koordinat awal. Misalkan titik A, koordinatnya adalah X, Y, ditranslasikan dengan A, B, aturan A, B, maka akan mendapatkan posisi baru A aksen, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Jadi yang X ketemu yang A ditambah. Lalu yang B ketemu dengan Y ditambah. Kita lihat, misalkan X, Y. Terus tadi translasinya adalah A, B, maka posisi barunya X ditambah A, Y tambah B. Contoh misalkan titik A 2,3 ditranslasikan 35, maka bagaimana bayangannya? 2 ditambah 3, 3 ditambah 5. Berapa hasilnya? Tada! A aksen berada pada posisi 5,8. 5 adalah 2 ditambah 3 dan 3 tambah 5 jadi 8. Untuk titik B 4,2 translasi 34, di mana posisi barunya kita tambah 4 ditambah 3, 4 tambah 3, 2 tambah 4. 4 tambah 3, 7. 2 tambah 4, 6. Berarti B aksennya adalah 7,6. Titik C, koordinat 6,2 dengan translasi 1, 7. Berapa bayangan dari C aksen? Iya, benar. C aksen berada pada posisi 7,9. Titik B 4,2 dengan translasi 34, maka menghasilkan titik 7,6. Dan ini berapa? Iya, C aksennya maka 7,9. Kita perhatikan contoh soal yang ada gambar di sini. Tentukan apakah gambar yang berwarna biru merupakan pencerminan dari gambar berwarna merah. Ya, gambar yang ini, gambar yang D, gambar yang B tidak, yang C. C, iya, yang C yang ini ya. Tuh, ini adalah translasi, ini juga translasi, yang E tidak, yang F tidak. Anak-anak ibu yang berbahagia, ada latihan soal. Ada bangun apa? Kita lihat translasi yang menggerakkan bangun datar yang berwarna biru menjadi bangun datar yang berwarna merah. Kira-kira berapa translasinya? Lihat, posisi ini koordinat berapa? Negatif 3,1 berpindah ke 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Berarti perpindahannya adalah transformasi 5, 2. Kita lihat titik yang ini, anggap ini adalah titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, bayangan titik C kita cek apakah ini sesuai. C posisinya adalah negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4. Ditranslasikan 5, 2. Maka didapatkan
berapa? Negatif 2 ditambah 5 jadi 3. Negatif 4 ditambah 2 jadi 2. 3,2. 3, negatif 2. Karena ini negatif 4 ditambah positif 2. 3, negatif 2 di mana? Nih, C aksen. Jadi translasi yang menggerakkan bangun tersebut adalah translasi 52. Anak-anak ibu yang berbahagia, demikianlah kita belajar pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu pada sesi selanjutnya. Nah, kalian bisa WA atau kirim email kepada ibu untuk kita saling bertegur sapa. Sampai ketemu lagi. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.